Assalamualaikum sobat-sobat Wanci Nyarita. Apa kabar? Alhamdulillah semangat bahagia selalu ya. Baik, hari ini kita masuk pertemuan ketujuh ya di ruang Wanci Nyarita. Jadi Sobat Nyarita, kalau yang baru join nih, Wanci Nyarita ini adalah ruang untuk kami para praktisi profesional industri, ruang untuk sharing, ruang untuk berbagi cerita, kemudian ruang untuk berbagi perspektif, hasil observasi, insight ya, untuk supaya dapat ditangkap atau eh, apa namanya dicerna oleh generasi berikutnya dalam mengawal peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan, dan pengalaman-pengalaman yang terjadi untuk perbaikan khususnya di kepariwisataan ke depan. Sobat Nyarita, hari ini kita pada pertemuan ketujuh ini akan membahas tentang standar usaha bar ya. Rumah minum ya, kalau dibilangnya rumah minum kalau secara bahasanya. Jadi Sobat Nyarita sesuai dengan pembicaraan di sesi-sesi pertama dulu bahwa industri pariwisata itu kan di dalamnya terdiri dari usaha-usaha pariwisata. Ada 13 sektor usaha pariwisata dan turunannya lebih dari 62 subsektor. Jadi industri pariwisata itu pembentuknya adalah ini usaha pariwisata. Untuk bar itu ada di sektor usaha jasa makanan dan minuman itu tuh yang nomor 5 ya. Nah, kita langsung saja masuk ke jasa makanan dan minuman, fokus ke bar yang poin C itu, bar atau istilah KBBI-nya adalah rumah minum, itu adalah usaha penyediaan minuman beralkohol dan non-alkohol, dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan atau penyajiannya di dalam satu tempat yang tidak berpindah-pindah ya. Jadi produknya ada alkohol, minuman alkohol dan non alkohol. Kemudian ada tempat pembuatan, ada penyimpanan dan penyajian. Lalu tempatnya adalah tetap tidak berpindah. Begitu Sobat Nyarita, poinnya di situ. Kalau ini kayak kafe, jasa boga, penjualan itu kan masuk juga ke sektor ya, tapi kita akan bahas khusus di bar ya. Nah, kenapa kita harus bercerita ini? Eh, Sobat-sobat nyarita bahwa kalau kita sebagai pemilik ya, pemilik, pengusaha, pengelola satu usaha otomatis ya harus sadar dengan standarnya ya, harus terpenuhi nih standar usahanya gitu. Pastinya legalitasnya pasti harusnya dipenuhi dulu di awal. Kemudian kalau lebih lanjutnya otomatis dengan sertifikasi atau pengakuan standar usaha oleh lembaga eh, yang berwenang begitu ya sesuai dengan tingkat risikonya. Jadi kalau ini saya sampaikan adalah kita para pengusaha pengelola kan nggak jauh dari 4 pilar nih. SDM pembelajaran pertumbuhan, lalu prosesnya bagaimana, lalu pelanggan dan pemasarannya bagaimana, lalu finance-nya gimana. Nah, khusus yang tentang standar usaha ini saya masukkan di unsur legalitas, kemudian sertifikasi ya. Nah, sekarang kita masuk di penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor pariwisata yang menaungi eh, usaha pariwisata di industri pariwisata sekarang, yaitu berlandaskan ini PP nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Kemudian turunan teknisnya adalah Permen Parekraf nomor 4 tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor pariwisata. Jadi ini saya bawakan base-nya adalah PP 5 nomor 2021 ini. Meskipun Sobat Nyarita, saya sampaikan bahwa tahun 2025 ini sudah terbit nih PP nomor 28 tahun 2025 pengganti atau pembaharuan dari PP 5 2021 ini. Tapi tidak apa-apa, saya bawakan dahulu PP 5 2021 supaya bisa melihat historinya gitu ya, yang berubahnya apa gitu. Karena secara berbasis risiko basisnya adalah sama gitu. Cuma nanti tinggal pengelompokan lebih banyak di PP 25 28 2025 itu lebih banyak di unsur lembaga usahanya gitu, badan hukumnya, mikro kecilnya begitu ya. Jadi Sobat Cerita kita fokus aja ke PP 5 2021 ini dulu ya.
Jadi perizinan berusaha berbasis risiko diturunkan oleh Kemenparekraf, Permen Parekraf nomor 4 tahun 2021, khusus sektor pariwisata. Nah, perizinan berusaha berbasis risiko ini kan perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. Konsepnya adalah adanya transparansi, kemudian bisa meningkatkan kepercayaan, dan kemudian terutama mempermudah proses penerbitan perizinan berusahanya, apalagi dengan ditunjang dengan adanya sistem digital, yaitu di satu pintu di oss.go.id, online single submission ya. Nah, di perizinan berusaha berbasis risiko sektor pariwisata ini terdiri dari 13 ya, sesuai dengan sektor pariwisatanya. Jadi dari 1 sampai ke 13 ini tetap sektor pariwisatanya sama. Kemudian tingkat risikonya dibagi dari 4 level, yaitu risiko rendah, kemudian risiko menengah rendah, risiko menengah tinggi, dan risiko tinggi. Nah, ini ada kata sukarela dan wajib, itu adalah maksudnya untuk sertifikasi standarnya ya. Jadi, Sobat Nyarita, kalau misalnya risiko rendah adalah cukup dengan memiliki nomor induk berusaha. Nanti di dalamnya ada tetap self-assessment untuk pernyataan kepedulian lingkungan, tetap ada ya. Kemudian risiko menengah rendahnya adalah punya nomor induk berusaha, kemudian punya sertifikat standarnya tapi berupa self-declare ya. Kemudian kalau mau disertifikasikan kepada lembaga sertifikasi usaha itu sifatnya volunteer atau sukarela. Nah, ini yang wajib nih, yang wajib disertifikasi standarnya adalah yang risiko menengah tinggi dan tinggi. Jadi risiko menengah tinggi itu berarti memiliki nomor induk berusaha, lalu sertifikasi standar yang diverifikasi oleh lembaga sertifikasi usaha pariwisata. Kemudian risiko tinggi adalah memiliki nomor induk berusaha, kemudian memiliki sertifikat standar yang diverifikasi oleh lembaga sertifikasi usaha, lalu ditambah dengan izin terkait dari KBLI yang bersangkutan. Kemudian di perizinan berbasis risiko ini tadi kan 4 level risiko. Nah, indikatornya terbagi dari 5 ya Sobat Nyarita. Jadi ada 5 indikator, yaitu sarana usaha, ya diantaranya itu toilet tersedia, instalasi air bersih, kemudian penampungan tempat sampah gitu ya, dan yang sifatnya prasarana gitu ya, sarana usaha. Kemudian kedua adalah struktur organisasi SDM, punya job desk, punya peraturan perusahaan, lalu punya karyawan yang tersertifikasi kompetensinya. Kemudian indikator ketiga adalah pelayanan, yaitu untuk fasilitas tamu, untuk fasilitas karyawan, dan manajemen ya. Kemudian persyaratan produk usaha, jadi tersedianya bangunan atau ruangan usaha, dan lain-lain. Kemudian yang kelima indikatornya adalah sistem manajemen usaha, yaitu memiliki SOP dan melaksanakan SOP tersebut. Jadi 5 indikator ini Sobat Nyarita yang harus dipenuhi, dilaksanakan oleh para pengelola dan pelaku usaha pariwisata. Nah, khusus untuk bar, kita kan ngobrolnya tadi sektor penyedia usaha jasa makan minum, subsektornya adalah, nah kita fokusnya ke bar ya. Bar itu KBLI-nya, klasifikasi baku lapangan usaha Indonesianya adalah 56301, itu bar. Risikonya bar itu adalah menengah tinggi Sobat Nyarita ya. Jadi tadi berarti bar ini risiko tinggi berarti harus memiliki NIB pasti, ditambah dengan sertifikat standar yang diverifikasi oleh lembaga sertifikasi usaha. Di luar bar itu ada KBLI lain, yaitu rumah minum atau kafe, itu 56303 KBLI-nya. Kedai minuman, KBLI-nya 56304. Lalu penyedia minuman keliling, tempatnya tidak tetap, itu 56306. Jadi kayak apa ya, food truck atau bukan food truck ya, untuk minuman, karena ini kan eh, Tarling ya, Starbucks keliling kalau istilah kita Mbak ya. Nah, itu KBLI-nya pasti ada berbeda referensi ke rata-rata di situ, ada yang menengah rendah dan rendah. Jadi para pengusaha harus cermat sekali memilih KBLI yang mana, lalu tingkat resikonya yang mana yang mau diambil. Karena itu akan nanti otomatis konsekuensinya ke pemenuhan legalitas ke depannya, begitu ya. Nah, sekarang saya sampaikan dulu sertifikasi usaha bar ya. Tadi kan secara risikonya KBLI-nya. Nah,
Kenapa sih harus disertifikasi? Ini standarnya, sertifikasi standar yang diverifikasi oleh lembaga sertifikasi usaha. Yaitu tujuannya dan manfaatnya ya supaya punya pengakuan independen ya bahwa sistem manajemen dari usahanya sesuai standar yang ditentukan. Lalu legalitasnya berarti oh sudah tersertifikasi begitu dan kepercayaan pelanggan dan juga masyarakat otomatis meningkat. Kemudian penjaminan kualitas produk dan pengelolaan, lalu peningkatan kualitas pelayan dan meningkatkan daya saing. Jadi Sobat Nyarita, kalau disertifikasi itu kita ingatnya itu senjata kita tuh untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan dan meningkatkan daya saing begitu. Kalau secara bisnis ya gitu. Kemudian dasar hukum dari pelaksanaan sertifikasi usaha ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, kemudian Peraturan Pemerintah 5 Tahun 2021 tadi tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, lalu Permen Parekraf Nomor 18 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan sertifikasi usaha pariwisata. Kemudian ditambah Peraturan Badan Standarisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2023 tentang perubahan ketiga atas Peraturan BSN Nomor 4 Tahun 2020 tentang skema penilaian kesesuaian terhadap standar nasional Indonesia sektor jasa. Jadi ini ada hubungannya dengan BSN, Badan Standarisasi Nasional, karena lembaganya juga sudah diatur nih, harus memiliki ISO 17065 dan sebagainya, begitu. Dan terakreditasi pula, itu untuk lembaganya ya, lembaga sertifikasinya. Nah, kembali ke usaha bar tadi, berarti kriterianya tadi sesuai disampaikan ada 5 indikator tadi ya, 5 kriteria, yaitu sarana, struktur organisasi dan SDM, lalu persyaratan pelayanan, persyaratan produk, dan sistem manajemennya. Pemenuhan kriteria standar usahanya nih, kalau usaha bar nih mau di checklist begitu ya, mau disertifikasi atau mau self assessment, Sobat Nyarita boleh aja ya. Pemenuhan kriterianya ada grade A, ada grade B. Jadi kalau A itu kan tercapai semuanya 100%. Nah, tapi ada toleransi nih. Kalau masih bertahap, misalnya belum full komplit semua, berarti bisa targetnya di grade B ya. Sarana usahanya 100%, struktur organisasi SDM-nya 80%, pelayanan 85%, produk usahanya 80%, pengelolaannya 75%. Ini kenapa ada toleransi? Karena biasanya terjadi nih kalau kami auditor datang tuh rata-rata dikerjakannya bisa ya mampu gitu ya melayani misalnya bar atau apapun di bar counter atau di baristanya atau di bartendernya kemudian waiternya atau pengadaan barangnya tapi rata-rata lemahnya adalah di pencatatan dokumen sistem manajemen mutunya gitu Sobat Nyarita rata-ratanya lagnya ada di dokumennya begitu. Kemudian, nah untuk masa berlaku sertifikat, Sobat Nyarita untuk standar usaha berbasis risiko kan kalau menengah rendah itu tiap 3 tahun. Nah tapi karena bar ini risikonya menengah tinggi, maka untuk menengah tinggi dan tinggi sertifikat standarnya ya berlaku selama operasional berlangsung. Itu sertifikat standar yang diterbitkan dari Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata, berarti untuk risiko menengah tinggi dan tinggi berlaku selama operasional itu berlangsung, dan nanti ada kewajiban surveillance tiap periode 5 tahun sekali. Tujuannya supaya meyakinkan bahwa standarnya terpelihara begitu ya. Nah, ini disampaikan Sobat Nyarita alur proses sertifikasi usaha pariwisatanya ini terdiri dari 5 tahap ya, 5 bagian. Pertama seleksi, berarti ini seleksi itu di tahap awal ya. Jadi pihak barnya mengajukan permohonan sertifikasi ini ke lembaga sertifikasi usaha. Jadi ada surat pengajuan permohonan ditambah dengan self assessment penilaian mandiri. Nah itu 2 dikirim, kemudian dengan data-data legalitasnya di awal biasanya gitu ada NIB dan segala macamnya, akta itu dikirimkan dulu ke lembaga sertifikasi usaha. Eh, Kemudian masuk kedua ya pihak lembaga sertifikasi usaha tuh meninjau permohonan sertifikasi atau dibilangnya des audit gitu. Apakah ini masuk resiko mana, NIB-nya ada enggak gitu ya. Dilihat, ditinjau kesesuaiannya dulu, kepemenuhannya begitu ya. Kemudian setelah des audit, pihak LSU pariwisata itu adalah membuat perjanjian pelaksanaan sertifikasi. Jadi kalau kita mau SPK ya, surat perjanjian kerja gitu ya.
Jadi confirmation letter lah gitu yang ditandatangani kedua belah pihak. Di dalamnya otomatis menyebutkan mau sertifikasi usaha apa, KBLI berapa, level berapa, sampai dengan harganya berapa, kemudian tanggal audit, site auditnya tanggal berapa. Nah itu tanda tangan aja semuanya ya. Kemudian setelah SPK terbit, lalu pihak LSU Pariwisata itu menyusun audit plan, jadi program untuk audit ke lapangan begitu ya. Audit plan itu jadi udah tahu mana siapa auditornya, berapa hari gitu ya. Rata-rata untuk bar ini sertifikasi atau audit site auditnya harusnya memang karena menengah tinggi ya, jadi 4 man days ya. 4 man days itu berarti 2 hari dilakukan oleh 2 auditor gitu. Jadi pelaksananya 2 hari sampai ke terbit hasil laporan audit gitu. Nah, setelah proses seleksi 4 tahap tadi, lalu masuk ke determinasi. Di sini adalah pemeriksaan dokumen, kemudian site audit. Jadi tim auditor dari LSU Pariwisata itu datang ke barnya. Kemudian biasa di awal tuh pasti ada opening meeting dulu. Kemudian metodenya adalah ada wawancara, observasi, lalu tinjauan dokumen. Itu hari pertama, biasanya hari kedua langsung ke perbaikan kesesuaian atau catatan progresnya, kemudian sampai terbit di laporan hasil audit. Jadi audit lapangan ini menghasilkan laporan audit dari tim auditor begitu ya. Apakah mencapai skor tadi berapa, berapa gitu ya, catatannya ada atau tidak. Jadi outputnya kan kalau audit itu adalah kesesuaian dan ketidaksesuaian begitu ya. Nah, itu nanti sudah kelihatan di laporan hasil audit tuh bar ini masuk ke grade A atau ke grade B pencapaiannya berapa persen begitu. Lalu setelah laporan hasil audit diterbitkan, muncul evaluasi dan keputusan sertifikasi. Jadi di kajian laporan audit di lembaga sertifikasi usahanya tuh, kemudian ada rapat keputusan sertifikasi oleh komite pengambil keputusan. Itu di lembaga sertifikasinya ya, sobat. Lalu ditetapkanlah hasil keputusan sertifikasinya, ada penetapan hasilnya. Kemudian masuklah kepada tahap lisensi, yaitu penerbitan sertifikat. Kemudian untuk berikutnya tiap 5 tahun sekali periodenya adalah surveillance. 1 hari biasanya surveillance. Itu alurnya Sobat Nyarita. Kalau sertifikasi ulang kan itu nanti untuk yang menengah rendah ya, karena berlaku sertifikatnya kan 3 tahun ya. Tapi kalau menengah tinggi dan tinggi kan selama operasional berlangsung, jadi sampai surveillance begitu. Nah, pada saat sertifikat terbit dari lembaga sertifikasi usaha, kan dikirimkan tuh ke pihak audit ke bar. Jadi bisa dipasang kemudian dengan peraturan penggunaan logonya begitu. Jadi bahwa ini sudah certified, certified gitu. Kemudian lembaga sertifikasi usaha juga mensubmit, mengupload, menginput di Sisupar Sistem Usaha Pariwisata yang terkoneksi ke Kemenpar, otomatis juga terkoneksi ke OSS ya. Ya, tapi pastinya adalah terkoneksinya ke Kemenpar, Kementerian Pariwisata di sistem usaha pariwisata. Itu terupload, kemudian masuk juga di website, jadi langsung terkoneksi bahwa bar ini certified, certified gitu ya. Itu sertifikasi proses alurnya, yaitu proses sertifikasi standar usaha yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi usaha pariwisata yang terakreditasi. Itu kalimatnya begitu ya. Nah, sekarang Sobat Nyarita kita masuk ke standar usaha bar. Jadi kalau di standar usaha bar tuh yang berbasis risiko ini ada 16 subunsur ya. Nah, ini saya bawakan form self assessment nih. Jadi di tiap lembaga sertifikasi usaha di websitenya ide standarnya memang sudah ada nih form-form ini gitu ya, tinggal di download aja gitu. Ini bisa juga salah satunya di lsukbp.com ya, diambil self assessmentnya, formulirnya, formatnya sudah ada. Coba menilai diri sendiri begitu ya. Nah, ini standar usaha bar, nama perusahaan legalitasnya apa, PT, CV atau apa, nama usahanya apa, misalnya bar apa namanya gitu ya. Lalu alamat usahanya di mana. Itu nanti saya akan buka dalam slide tersendiri. Nah, tapi ini Sobat Nyarita, khusus di bar ini kan ada unsurnya minuman beralkohol ya.
Nah, ini khusus di bar ini memang ada tambahan istilahnya kalau memang Sobat Nyarita usaha barnya mau menyediakan minuman alkohol, maka ada kewajiban-kewajiban untuk memenuhi ketentuannya gitu. Jadi acuannya adalah tambahannya nih untuk minuman beralkohol adalah Perpres 74 2013 ya, menetapkan pengawasan pengendalian minum beralkohol ya, kemudian pembatasan penjualan di tempat-tempat tertentu seperti hotel, bar, dan restoran. Lalu untuk di Permendag juga Peraturan Menteri Perdagangan itu juga mengatur pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan peredaran. Perda juga Perda juga mengeluarkan mengatur tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol termasuk di bar dengan mempertimbangkan karakteristik daerah tertentu. Nah, khusus minuman beralkohol di bar ini bila sobat nyarita usahanya mau ada minuman beralkohol ya gitu ya, itu pasti ada yang tadi tuh tentang minuman beralkohol tuh ada SKPL ya. SKPL itu surat keterangan penjual langsung ya. Jadi ada SKPL B, SKPL C. Nah, kalau surat keterangan penjual langsung itu adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Biasanya di DPM PST, berarti kalau di oss.go.id itu masuk ke PBUMKU, Sobat Nyarita. Kayak kita mau ambil like hygiene gitu ya, sanitasi atau sertifikat like hygiene sehat gitu ya, itu di PBUMKU Dinas Kesehatan. Nah, kalau untuk SKPL juga pertama daftarnya di oss.go.id, ambil menu PBUMKU gitu ya. Nah, untuk SKPL-nya ada dua golongan. SKPL B berarti minuman beralkoholnya kadarnya 5-20%. Tapi kalau misalnya eh, alkoholnya 20-55%, maka itu SKPL C gitu ya. Nah, ini juga ada nanti keterangannya apakah minum di tempat atau hanya jadi distributor, itu juga nanti ada spesifikasinya. Tapi intinya berarti Sobat Nyarita kalau ada di bar kemudian menunya minuman beralkohol, berarti ada satu ketentuan lagi yang harus dipenuhi selain dari standar usahanya itu, begitu ya. Selain NIB otomatis ada standar usaha, lalu ada tambahan untuk minuman beralkoholnya, ada diambil SKPL-nya, surat keterangan penjual langsung, mau B atau C tergantung dari kadar alkohol yang Sobat Nyarita akan jual gitu di menunya, begitu ya. Nah, sekarang Sobat Nyarita, saya ambil tentang eh, standar usahanya bar ya. Nah, ini tadi kan ada 16 subunsur ya. Hmm. Di sini coba Sobat Nyarita perhatikan ini standarnya untuk eh, standar usaha bar ya. Ini kita lihat di penilaian mandiri ini karena sama standarnya. Ini sebetulnya detailnya bisa ada di Permen Parekraf 4 2021 Sobat Nyarita ya. Itu ada di lampiran Permen Parekraf nomor 4 tahun 2021. Ini semua ada. Nah, ini nama perusahaan legalitasnya apa, nama usaha brandnya apa gitu ya, barnya apa, pimpinannya siapa. Ini juga sama ke bawahnya nama barnya apa, alamatnya apa, nomor telepon bar tersebut, websitenya apa, emailnya apa. Lalu data manajemen dan sumber dayanya, investasinya apakah PMA, PMDE, non PMA begitu ya. Pengelolaannya apakah sendiri atau kontrak manajemen. Misalnya pengelolaan sendiri barnya apa. Kalau manajemen kan kayak Holy Wing gitu ya, Sayap Suci atau dan lain-lain. Nah, itu kan itu berarti berarti franchise atau kontrak manajemen ya. Kemudian jumlah tenaga kerjanya berapa orang? Bisa jadi ada tenaga kerja asing ya, bisa jadi gitu ya. Kemudian PKWT-nya berapa, PKWTT-nya berapa, daily worker-nya berapa, itu dituliskan jumlah tenaga kerjanya. Kemudian selain itu juga ada sebentar satu lagi di atas data organisasi ya. Kelengkapannya ada struktur organisasinya ada nggak gitu ya, dibuatkan struktur organisasi di bar itu. Kemudian job desk-nya ada nggak gitu ya, SOP-nya ada nggak, atau paling tidak work instruction. Kalau nggak ada SOP bisa juga dengan instruksi kerja begitu ya.
Kemudian dokumen pemeriksaan K3-nya, sumber jaringan instalasi listriknya, nomor berapa, tanggal berapa, diterbitkan oleh siapa. Ini harus ditulis di sini semua ya. Kemudian instalasi proteksi kebakarannya, nomor berapa, tanggal berapa, lift kalau ada lift, kemudian genset juga itu dituliskan semua datanya. Kemudian data persyaratan khusus. Nah, ini harus punya NIB, nomor induk berusahanya, nomor berapa, kemudian sertifikat layak sehat. Nah, ini adalah persyaratan khusus dari awal tuh pasti semua usaha pariwisata punya layak sehat tuh yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan ya. Kemudian pemeriksaan kualitas air bersih ya, maksudnya itu dicantumkan siapa, diterbitkan siapa, tanggal berapa. Relatif lebih mudah sebetulnya. Biasanya kualitas air ini udah satu kesatuan dengan proses pengajuan layak sehat biasanya, Sobat Nyarita. Nah, sekarang kita masuk ke standar usahanya ya. Standar usaha bar itu berarti kan tadi ada 5 indikator ya, 5 kriteria. Pertama sarana usaha nih. Ya, ketersediaan sarana usahanya, apakah ada ruang kantor, apakah ada ruang ganti atau loker ya, ruang ganti pria dan wanita untuk karyawan, apakah ada toilet karyawan wanita dan pria, apakah ada P3K, kotak P3K atau ada apar gitu ya, tabung apar, kemudian ada peralatan komunikasi, telepon, email, atau internet gitu ya. Kemudian apakah instalasi listriknya terpasang, memenuhi kelaikan, dan ada data pemeriksaan berkalanya. Lalu apakah bila pakai gas ada gas detektornya gitu ya. Kemudian instalasi air bersihnya, apakah ada labnya gitu. Kemudian akses daruratnya, exit ya, tangga darurat dan segala macamnya. Lalu lampu daruratnya, kemudian CCTV-nya, kemudian alat angkutnya, troli dan segala macamnya. Lalu musolanya, tempat ruang ibadah, lalu gudang, apakah ada atau tidak, kemudian terpenuhi atau tidak terpenuhi begitu ya. Lalu ketersediaan fasilitas usahanya, apakah ada papan nama? Ya, papan nama dengan tulisan yang mudah dibaca, kemudian parkir, fasilitas parkir, kemudian ada menu minuman disertai harga ya, drink list, lalu ada lift bila ada lift ya, bila lantai 4 lebih itu berarti pakai lift, kemudian adakah meja dan kursi, apakah ada tabung apar atau P3K gitu ya, kemudian ada toilet pria dan wanita terpisah. Kemudian terpenuhinya kondisi lingkungan, apakah memiliki program pengendalian hama, biasanya pest control begitu ya. Kemudian tempat sampahnya ada dipisah, organik dan non-organik. Lalu TPS-nya, tempat penampungan sementara sampahnya ada nggak? Pengelolaan air limbah juga di lab berkala. Kemudian program kebersihan dan perawatan lingkungannya, apakah ada tidaknya dokumennya dan pelaksanaannya. Kemudian ke kriteria struktur organisasi dan SDM, Sobat Nyarita. Apakah terdapat struktur organisasi, kemudian ada job desk-nya, lalu ada SOP atau petunjuk pelaksanaan kerja, lalu ada pelaksanaan K3 yang terdokumentasi, lalu evaluasi kinerja manajemen, kemudian pengutamaan penggunaan produk lokal, itu biasanya di market list ya. Kemudian akses pelaku ekonomi, apakah ada kerjasama dengan UMKM setempat, produk lokal gitu ya. Apakah terdapat pembatasan usia pengunjung? Nah, ini juga harus ditentukan nih. Terdapat pembatasan usia pengunjung sesuai ketentuan peraturan perundangan. Jadi harus terdokumentasikan kalau tamu pengunjung itu mulai umur berapa itu harus dapat dilihat, didokumentasikan dan dilaksanakan ya ketentuannya. Kemudian ketentuan lain adalah ketersediaannya SDM. Karyawan menggunakan pakaian seragam, mencantumkan identitas dan logo perusahaan, kemudian pengutamaan penggunaan tenaga kerja lokal ya dalam negeri, kemudian program pengembangan dan peningkatan kompetensinya, lalu program penilaian kinerja karyawannya, lalu perlindungan asuransi kesehatan dan kecelakaannya. Apakah karyawannya diberikan BPJS Ketenagakerjaan misalnya gitu ya, BPJS Kesehatan misalnya gitu. Kemudian kriteria pelayanan Sobat Nyarita, terdapat dokumen SOP atau pelaksanaan kerja tentang penyambutan tamu, pelayanan pengunjung, pemesanan, pembuatan dan penyajian minuman beralkohol, kemudian pembayaran tunai,
kemudian keamanan, keselamatan pertolongan pertama, kemudian pelaksanaan kebersihan, lalu penanganan keluhan pengunjung. Jadi minimum SOP-nya ini poin-poinnya gitu ya. Kemudian pastinya melaksanakan SOP dan petunjuk pelaksanaan. Jadi selain punya dokumen SOP-nya, otomatis harus dilaksanakan. Sekarang masuk produk usahanya Sobat Nyarita. Kriteria produknya adalah luas ruangan sesuai dengan rasio rasio kapasitas tempat duduk. Jadi silahkan mau kapasitas seat capacity-nya mau 50 gitu, mau 100 atau 100 sampai ke 200 itu silahkan saja ruangannya sudah diatur ya flow-nya. Kemudian memiliki sistem sirkulasi udara dan pencahayaan sesuai dengan ketentuan. Jadi misalnya sirkulasi udara berarti kan dari kebisingan ya 30 sampai 35 desibel gitu ya. Kemudian cahaya sebetulnya kalau yang normal kan 125 lux misalnya gitu. 150 lux, 125. Nah, tergantung nanti kalau di bar ada saatnya kan dikurangin tapi pencahayaan normalnya berarti harusnya ngejar dulu standar pada saat diterangkan itu bisa paling tidak 125 lux sampai 150 lux ya. Kemudian menu minuman disertai harga drink list dan diusahakan juga ada keterangan menunya ya, menu ingredient istilahnya. Jadi nama minuman, kemudian ada harga, tapi ditambahkan juga dengan menu ingredientnya, bahan-bahannya apa saja, keterangan gitu. Ini tuh menu minuman apa gitu di bawahnya itu. Kemudian apalagi ditambah dengan tampilan menu presentationnya gitu, ada gambarnya itu akan lebih bagus lagi. Kemudian bar counternya meramu minuman itu berarti ada hygiene sanitasinya dan peralatan perlengkapan yang diperlukan. Jadi hygiene kemudian aman pastinya ya. Kemudian rak panjangnya display untuk minumannya di display, rak displaynya, kemudian zinknya tempat pencucian peralatan dan perlengkapan harus dilengkapi dengan air panas dan air dingin yang memenuhi standar hygiene sanitasi dan bahkan bawahnya itu harus digunakan juga grease step ya, perangkap lemak gitu. Meskipun ini hanya minuman, tapi jaga-jaga alangkah lebih baiknya juga pakai grease step itu. Kemudian keseluruhannya adalah aman ya, si ruangan dan konternya. Kemudian kriteria kelima, Sobat Nyarita adalah pengelolaan tadi memiliki SOP, kemudian melaksanakan SOP-nya tersebut. Jadi itu Sobat Nyarita. Nah, kalau ini bawahnya adalah tadi pemenuhannya ya. Jadi 5 kriteria itu setelah dicek, diakses, diverifikasi bisa nyampe berapa persen begitu ya. Jadi mulai dari sekarang Sobat Nyarita coba penuhi standar usahanya, kemudian mulailah lihat di penilaian asesmen untuk bisa diterapkan. Terima kasih Sobat Nyarita, kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.